Kembali lagi di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Shoyan? Buat para tetua yang baru saja mampir, seperti biasa jangan lupa subscribe dan nyalain lontongnya. Kita lanjutkan lagi perjalanan Shoyan episode 161 bagiannya ke-1. Kopi, gorengan, lontong sudah siap? Oke lah, kita gaskan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut ketika Xiaoyan mendengar ucapan Yao Chen. Ekspresi wajah Xiaoyan seketika berubah serius. Yao Chen pun mengangguk pelan, menegaskan bahwa bukan hanya satu wilayah yang sedang bermasalah, melainkan seluruh kawasan barat laut benua tengah yang sedang dilanda kekacauan besar. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan pun hanya mengernyit. Wilayah itu memang luas, tapi tidak sekuat dataran tengah yang dipenuhi ahli papan atas. Meskipun banyak sekte dan kekaisaran bersaing di sana, tidak ada satupun yang mampu benar-benar mendominasi. Bahkan faksi terkuat pun hanya sebanding dengan faksi tingkat menengah di dataran tengah. Namun setahun terakhir, kekacauan pecah secara tiba-tiba. Yao Chen menjelaskan bahwa sekte bernama Sekte Singa Mendalam muncul dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dalam waktu singkat, mereka menguasai hampir setengah wilayah barat laut. Sesuatu yang mengejutkan dan tidak masuk akal bagi Xiaoyan. Awalnya, Sekte Singa Mendalam hanyalah salah satu dari 10 sekte besar di sana. Tapi kekuatan mereka melonjak drastis. Dan lebih mencurigakannya lagi, mereka didukung oleh para ahli misterius yang sangat kuat. Saat ini Xiaoyan pun menduga, mungkinkah ini ulah Aula Jiwa? Dugaan itu langsung dikonfirmasi oleh Yao Chen. Aula Jiwa ternyata telah menggabungkan kekuatan mereka dengan Sekte Singa Mendalam untuk melancarkan invasi besar-besaran. Tujuan mereka jelas, mengumpulkan jiwa dalam skala besar. Di dataran tengah, hal seperti itu akan memicu perlawanan besar-besaran. Tapi di wilayah yang lebih lemah, seperti barat laut, mereka bisa melakukannya tanpa banyak halangan. Dengan perang, mereka bisa memanen ribuan jiwa tanpa hambatan. Kualitasnya mungkin rendah, tapi jumlah bisa menutupinya. Xiaoyan merasakan beban berat menggelayuti dadanya. Ia tahu Aula Jiwa sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, mungkin sesuatu yang melibatkan rencana jangka panjang Clan Hun. Perubahan ini tidak bisa diabaikan. Yang membuatnya makin gelisah adalah kabar bahwa kekuatan besar yang ia bangun bersama Sailin dan para sahabatnya juga terkena imbasnya. Wilayah mereka saat ini menyusut, bahkan terpaksa mundur kembali ke Kaisaran Jiama. Zhou Xian dan King Lin sudah kembali untuk mempertahankan tempat itu. Bahkan Pavilion Bintang Jatuh sudah mengirimkan bala bantuan. Mengetahui hal tersebut, Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Ia tidak bisa lagi berdiam diri. Aku harus kembali. Xiaoyan pun berkata tegas. Yao Chen saat ini mengangguk. Telah menunggu keputusan itu, ia pun menjanjikan bantuan. Beberapa tetua Pavilion Bintang Jatuh yang merupakan ahli Dosun Bintang 5 akan mendampingimu. Mereka juga akan membantumu memahami situasi terkini di barat laut. Sedangkan Yao Chen sendiri akan tetap berjaga di Pavilion Bintang Jatuh, mencegah kemungkinan Aula Jiwa menggunakan serangan sebagai pengalihan perhatian. Karena jarak di antara dataran tengah dan barat laut sangat jauh, mereka tak bisa hanya mengandalkan terbang. Maka solusi terbaik adalah membangun lubang cacing, terowongan spasial permanen. Ini bukan pekerjaan mudah, tapi kekuatan Yao Chen yang telah mencapai kelas Banseng membuatnya mampu mewujudkan itu. Bahkan ia telah lebih dulu mengirimkan Zhou Xian dan juga King Lin melalui lubang cacing sementara, dan saat ini sedang menstabilkan versi permanennya. Lubang itu nantinya akan menjadi penghubung antara Pavilion Bintang Jatuh dan Aliansian. Jika itu berhasil, dua kekuatan besar itu bisa menyatu dan menjadi aliansi paling berpengaruh di benua ini. Sebelum Xiaoyan kembali beristirahat, ia tiba-tiba teringat akan token Giok Jamrud yang diberikan Yao Xingzi. Token itu adalah undangan resmi dari Clan Yao. Begitu mendengarkan kata-kata itu, tangan Yao Chen bergetar. Reaksinya saat ini sangat halus, tapi cukup untuk diketahui oleh muridnya. Ia pun menerima token itu perlahan, menatapnya dalam diam sebelum akhirnya berkata pelan, "Jangan khawatir soal ini, fokuslah pada lubang cacing dulu." Xiaoyan bisa merasakan kegelisahan tersembunyi di balik sikap tenang gurunya. Ia pun tak bertanya lebih jauh. Meskipun hatinya bertanya-tanya, upacara macam apa yang bisa membuat Yao Lao kehilangan ketenangannya. Yao Chen hanya tersenyum dan menepuk bahu Xiaoyan. "Pergilah beristirahat, setengah tahun ini pasti berat bagimu." Xiaoyan pun saat ini tersenyum kecil. Ia memang telah melalui banyak hal, tapi dirinya bukan lagi pemuda lemah yang dulu harus bergantung penuh pada gurunya. Kini ia adalah ahli sejati yang bisa berdiri di garis depan. Sudah lama kau meninggalkan Kekaisaran Jiama. Sekarang saatnya untuk kembali melihat negeri yang dulu kau tinggalkan.
Xiaoyan pun saat ini menatap jauh ke atas langit. Dalam hatinya, rasa rindu mulai mengalir kepada keluarganya, tanah kelahiran, dan semua yang pernah ia janjikan untuk dilindungi. Setelah kembali ke pavilion bintang jatuh, kehidupan Xiaoyan berjalan lebih santai. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam pavilion, kadang-kadang muncul untuk memberikan bimbingan. Status dan kekuatannya saat ini membuatnya berbeda jauh di atas bahkan para tetua tamu, menjadikannya sosok yang dihormati oleh seluruh murid. 3 hari pun berlalu dengan tenang, dan lubang cacing yang dibangun oleh Yao Chen mendekati tahap akhir. Di lapangan pelatihan luas dalam alam bintang, para murid berkumpul untuk latihan rutin. Di tengah-tengah mereka, tampak seseorang pemuda berjubah hitam, yaitu Xiaoyan, yang saat ini dengan santai memberi arahan. Penampilannya yang santai dan senyumnya yang ramah justru menciptakan aura kematangan seseorang Grandmaster. Banyak murid muda memandanginya dengan kagum bahkan iri. Tak jauh dari sana, sekelompok gadis muda berpakaian ketat yang memantulkan cahaya tertawa kecil. Di antara mereka seorang gadis berpakaian merah pucat menjadi perhatian. Dia adalah Yao Kuan, murid jenius dari pavilion bintang jatuh. Dengan kecantikan muda dan karisma alami, ia mudah mencuri perhatian, termasuk milik Xiaoyan. Namun perhatian Yao Kuan juga tertuju pada pemuda yang sedang mengajari murid lainnya itu. Satu temannya pun menggoda, menanyakan apakah Yao Kuan mulai tertarik kepada tuan muda Xiaoyan. Seketika wajahnya saat ini memerah, namun tatapan matanya tak bisa disembunyikan. Ada ketertarikan dan rasa ingin tahu. Yao Kuan sebenarnya sadar, meskipun ia jenius, status Xiaoyan sebagai kepala pavilion junior adalah sesuatu yang sulit dijangkau. Tapi seorang gadis muda yang sedang tumbuh pasti memiliki sebuah impian. Dan kali ini, impiannya tertuju pada sosok lelaki yang tak pernah memandangnya rendah. Akhirnya, dengan dorongan dari teman-temannya, Yao Kuan memberanikan diri untuk mendekati Xiaoyan. Saat dia berdiri di hadapan lelaki itu, Xiaoyan pun langsung mengenalinya. Lalu ia pun berkata, "Aku pernah mendengarkan guru menyebut namamu," ujar Xiaoyan sambil tersenyum lembut. Senyum itu membuat hati Yao Kuan berdetak lebih cepat. Dengan wajah memerah, ia pun meminta bimbingan dari tuan muda Xiaoyan. Sang kepala pavilion junior pun menyuruhnya untuk memperhatikan teknik telapak tangan yang sedang ia pelajari. Yao Kuan pun menampilkan jurusnya dengan penuh semangat. Gerakannya halus dan tajam hingga membuat Xiaoyan mengangguk kagum. Bahkan lebih dari itu, saat ia menunjukkan beberapa kekurangan dalam gerakan Yao Kuan, gadis itu langsung bisa memperbaikinya. Kecepatan pemahaman seperti itu sangatlah langka. Singkatnya, selesai latihan, keringat membasahi dahi Yao Kuan, tapi senyum puas menghiasi wajahnya. Dengan ragu, ia pun saat ini bertanya, "Bagaimana penampilanku, kepala pavilion junior?" Xiaoyan pun buru-buru menjawab, "Bagus sekali." Dan setelah ragu sejenak, ia menambahkan, "Aku ingin tahu apakah kau ingin menjadi muridku." Seketika Yao Kuan pun terkejut. Dia saat ini menunduk, hatinya bergemuruh. Tapi kemudian dengan polos dan berkata jujur, ia pun bertanya, "Bolehkah aku hanya menjadi muridmu dalam nama saja?" Xiaoyan pun terbatuk kecil. Permintaan aneh tapi ia tidak bisa menolaknya. "Baiklah kalau begitu, terserah kepadamu saja." Yao Kuan pun tersenyum cerah, merasa lega. Dengan status murid dalam nama saja, ia merasa masih punya harapan untuk lebih dari sekedar hubungan guru dan murid. Namun kegembiraannya tak berlangsung lama. Ruang di belakang gunung tiba-tiba bergetar. Xiaoyan mengenali fluktuasi itu. Lubang cacing sudah dibangun. Guru telah selesai. Xiaoyan pun menoleh kepada Yao Kuan dan berkata, "Aku harus pergi ke gunung belakang. Aku akan meninggalkanmu beberapa hari. Cari guruku, dia akan membimbingmu." Seketika wajah Yao Kuan tersenyum suram. Ia baru saja menjadi murid Xiaoyan dan sekarang harus berpisah. Xiaoyan sempat menggodanya, "Sekarang kau tidak bisa memanggilku kepala pavilion junior lagi." Seketika Yao Kuan pun kembali menunduk malu, lalu berbisik pelan, "Yah, guru." Xiaoyan pun saat ini tersenyum puas dan mengusap kelapanya. "Latihlah dirimu baik-baik. Saat aku kembali, aku harap kau sudah mencapai kelas Dohuang." Setelah berkata demikian, tubuhnya saat ini melesat menuju gunung belakang, meninggalkan para murid yang menatapnya dengan hormat. Yao Kuan memandangi kepergiannya dengan campuran rasa kagum dan putus asa. Dalam hati ia pun saat ini mengeluh, "Selesai sudah, aku menjadi muridnya. Peluangku mengejarnya semakin tipis. Tidak, aku tidak boleh menyerah." Dia pun saat ini mengepalkan tangannya, matanya saat ini bersinar dengan tekad. Seorang guru juga bisa dipersiapkan. Saat ini langit di atas puncak gunung belakang alam bintang tampaknya terdistorsi. Riak-riak energi spasial menggulung liar. Dan dari tengah pusaran itu perlahan terbentuk lubang hitam yang berdiameter sekitar 100 kaki.
Aura spasial yang liar dan sangat mengerikan mengalir deras dari dalamnya, menyebar ke wilayah sekitarnya. Xiaoyan tiba di tempat itu tepat saat lubang hitam selesai terbentuk. Ia muncul dari kejauhan, memandang ke arah panggung batu Yao Chen berdiri. Senyumnya saat ini penuh harap dan terukir di wajahnya. "Guru, apakah lubang cacing berhasil dibuka?" serunya dengan penuh semangat. Yao Chen pun saat ini menoleh perlahan dan mengangguk dengan senyum puas. "Sudah," jawabannya sangat singkat, lalu ia pun menatap Xiaoyan. "Lalu bagaimana dengan gadis kecil itu?" Xiaoyan saat ini paham siapa yang dimaksud, Yao Kuan. Ia pun menghela napas kecil dan tersenyum getir. "Aku sudah bertemu dengannya. Memang, bakatnya sangatlah luar biasa. Kalau dibimbing dengan benar, masa depannya pasti bersinar terang." Yao Chen menyipitkan matanya. "Lalu kau menerimanya sebagai murid, bukan?" "Aku sudah mencobanya, tapi dia hanya bersedia menjadi murid dalam nama." Wajah Yao Chen pun seketika dipenuhi rasa tawa. "Haha, tidak masalah. Bahkan sebagai murid dalam nama, dia tetap akan membawa pengaruh." Xiaoyan pun saat ini kemudian mengangguk. "Kalau begitu, kapan aku bisa berangkat?" "Kita masih perlu menunggu beberapa hari," jawab Yao Chen sambil menoleh ke arah lubang cacing yang sedang bergetar. "Lubangnya memang sudah stabil, tapi belum sepenuhnya aman. Selain itu, kita juga butuh lebih banyak bantuan. Sekte Singa Mendalam pasti tak sendiri. Mereka pasti disokong oleh para ahli dari Aula Jiwa. Kita harus siap sepenuhnya." Xiaoyan pun mengerutkan dahinya. "Pembantu, dari mana kita bisa mendapatkan seorang ahli dosun dalam jumlah yang besar?" Yao Chen pun tertawa kecil. "Kau terlalu meremehkan daya tarik seorang alkemis. Aku sudah menyebarkan undangan ke seluruh Central Plains. Kami mencari para ahli tingkat dosun dengan imbalan 3 pil obat. Dan semakin kuat mereka, semakin berkualitas pil yang mereka terima." Seketika Xiaoyan pun tertegun. 3 pil untuk tiap orang. Kalau 20 atau 30 orang datang, itu akan... Yao Chen pun memotongnya. "Selama masih di bawah tingkat ke-9, aku bisa menanganinya." Singkat cerita, dalam 3 hari berikutnya, alam bintang mendadak ramai seperti tak pernah sebelumnya. Undangan Yao Chen menyebar bagai angin yang kencang, membakar semangat para petarung independen dan ahli-ahli tersembunyi di Central Plains. Bahkan para elit dosun yang biasanya sulit ditemukan, saat ini mulai bermunculan, tertarik oleh imbalan yang sangat menggoda. Para ahli dari sekte besar memang agak berhati-hati, mempertimbangkan resiko politiknya. Namun bagi para ahli yang tak terkait pada faksi manapun, tawaran itu terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Xiaoyan pun saat ini terbelalak saat melihat dampak dari satu undangan Yao Chen. Ia baru benar-benar menyadari betapa besarnya pengaruh sang guru. Namun ia juga mulai menyadari bahwa dirinya sendiri sudah bukan sosok yang kecil. Sebagai seorang alkemis tingkat 8, ia pun bisa memiliki bobot besar di mata para ahli. Setelah 3 hari seleksi ketat, Yao Chen memilih 20 orang dari semua yang hadir. Tak satu pun dari mereka berada di bawah bintang 3 dosun. Bahkan diantaranya telah mencapai tingkat bintang ke-8. Kekuatannya hanya sedikit lebih rendah dari seorang Xiaoyan. Singkatnya, hari ketiga, langit di atas gunung belakang kembali menjadi saksi berkumpulnya puluhan ahli dosun. Aura mereka yang menakutkan bergetar di udara, membentuk tekanan luar biasa yang membuat seisi alam bintang tampak menahan napas. Saat ini Xiaoyan berdiri di depan mereka semua, menyapu pandangannya ke arah sekutu-sekutu barunya. Dengan suara tenang namun tegas, ia pun lalu berkata, "Tujuan perjalanan ini telah kalian ketahui, bukan? Saat kita tiba di barat laut, aku harap kalian akan mengikuti instruksiku." Para ahli itu pun mengangguk sambil tersenyum hormat. Seseorang lelaki tua dengan wajah merah dan aura mendalam melangkah maju sambil tertawa. "Master Pavilion Junior, tak perlu khawatir. Sekte kecil dari wilayah terpencil seperti Sekte Singa Mendalam bukan tandingan kita." Xiaoyan pun saat ini membalas dengan anggukan dan berkata, "Jika begitu, terima kasih tetuahu. Pria itu adalah seorang terkuat di antara yang lain, dosun bintang ke-8. Lebih dari itu, ia adalah salah satu dari kembar 3 yang sejak lahir berlatih bersama dan tak pernah terpisah. Kolaborasi mereka amat luar biasa, hingga bahkan dosun bintang 9 bisa mereka hadapi bersama." Yao Chen kemudian menunjuk 10 tetua tamu Pavilion Bintang Jatuh yang juga ikut dalam ekspedisi ini. "Kau bisa percaya pada mereka, mereka paham medan di barat laut lebih baik darimu," katanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun menyadari bahwa Yao Chen telah mengizinkannya membawa setengah kekuatan Pavilion Bintang Jatuh
Sekitar 30 elit dusun akan ikut serta. Barisan kekuatan sebesar ini, bahkan di Central Flanks, sudah bisa menghancurkan faksi besar seperti Lembah Sungai Es. Sekte Singa Mendalam, bahkan dengan bantuan Aula Jiwa, akan mengalami kesulitan besar menghadapi mereka. Setelah semua persiapan selesai, Yao Chen melangkah ke depan. Ia melambaikan lengan bajunya, memicu energi pada lubang cacing. Riak spasial meledak dan suaranya bergemuruh seperti guntur menggema dari lubang cacing. Pusaran itu mulai berputar, menimbulkan daya hisap yang mengerikan. Yao Chen menjetikkan jarinya dan sebuah gulungan hitam melesat ke arah Xiaoyan. Ini adalah gulungan lubang cacing. Gunakan ini untuk memperbaiki terowongan di sisi lain agar terhubung secara permanen. Xiaoyan pun menerima gulungan itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Ia kemudian menarik napas panjang menatap ke dalam pusaran hitam pekat itu. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Tanpa ragu tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke dalam lubang cacing, diikuti oleh gelombang aura dahsyat dari para ahli di belakangnya. Dalam hati Xiaoyan pun berbisik dan penuh tekad berkata, "Kekaisaran Jiama, kakak kedua, Sailin, aku akan kembali."